Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Cantika Sari dengan nomor induk mahasiswa 250201020045. Saya dari kelas pengantar akuntansi 1 MJ101. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya yang merupakan jawaban dari tugas pengantar akuntansi 1 sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Nah, sini ada kertas kerja Tuan Abdullah. Jadi, Tuan Abdullah ini memiliki bengkel servis bernama Cahaya. Jadi, di sini ada persamaan akuntansinya di bulan Januari 2024. Jadi, pada tanggal 2 Januari 2024, Tuan Abdullah memiliki investasi awal dan langsung masuk di peralatan 500.000 dan di kasnya 2.500.000. Tapi modalnya kita tulis 3 juta. Nah, 4 Januarinya, Tuan Abdullah membeli perlengkapan tunai. Jadi, kasnya kita berkurang 150.000, perlengkapan ini bertambah 150.000. Selanjutnya, di tanggal 5 Januari ada pendapatan jasa tunai. Jadi, kas di sini bertambah 200.000 dan modalnya berkurang 200.000. Maaf, bukan berkurang, tapi ditambah 200.000. Nah, tanggal 9 Januari membeli peralatan tunai dan kredit. Jadi, kasnya berkurang 80.000, peralatannya bertambah 150.000, dan utang usahanya bertambah 70.000. Di tanggal 12 Januari, Pak Abdullah memiliki pendapatan jasa tunai lagi. Ya, tapi kita tulis di sini kasnya 800.000 dan modalnya 800.000. Selanjutnya di 18 Januari ada terima sebagian piutang. Maaf, di 16 Januarinya ada pendapatan jasa yang belum diterima. Nah, di piutang usaha ini kita tulis 500.000 dan di modalnya 500.000. Selanjutnya, di tanggal 18 Januari ini, Dr. Abdullah menerima sebagian piutang. Jadi, kasnya kita hitung atau kita jumlah 150.000. Piutang usahanya kita kurangi 150.000. Nah, lalu di tanggal 20 Januari ada beban iklan 120.000 dan listrik 250.000. Jadi, di kasnya berkurang 370.000. Di modalnya juga berkurang 370.000. Di 23 Januarinya, Tuan Abdullah membayar beban gaji sebesar 300.000, jadi kasnya berkurang 300.000, dan modalnya juga berkurang 300.000. Nah, 24 Januarinya, Tuan Abdullah melakukan pengambilan pribadi atau prive. Di sini kasnya berkurang 50.000, modalnya juga berkurang 50.000. Di 26 Januarinya, membayar beban telepon. Jadi, kasnya berkurang 100.000, modalnya juga berkurang 100.000. Di 27 Januari, membeli perlengkapan secara kredit. Jadi, perlengkapannya bertambah 50.000 dan utang usahanya bertambah juga 50.000. Lalu, di 28 Januari, Tuan Abdullah melakukan peminjaman uang di Bank BRI sebesar 3 juta. Jadi, kasnya bertambah 3 juta dan utang usahanya juga bertambah 3 juta. Nah, lalu selanjutnya saldo ini dihitung, kas ini dihitung.
ini tambah, dikurang, tambah, kurang gitu, nyampe akhir, hasil 5.600.000. Piutang usahanya 500 dikurang 150.000, 350.000. Perlengkapannya 150.000 ditambah 50.000. Jadi 200. Peralatannya juga 500.000 ditambah 150.000. Jadi 6,5. Di utang usaha ini ada 70.000 ditambah 50.000 ditambah 3 juta. Jadi 3.120.000. Lalu di modal ini semua kita tambah, lalu kita kurangi. Yang hasilnya 3.680.000. Jadi total aset itu kita jumlahin ini semua menjadi 6.800.000. Kalau di sini total liabilitas dan ekuitasnya kita jumlah sama, hasilnya 6.800.000. Jadi balance. Sekian untuk kertas kerja Tuan Abdullah. Selanjutnya, selanjutnya ini ada jurnal umum atas transaksi Nyonya Delvi. Nah, di tanggal 1 Desember itu uang tunai masuk dari investasi pemiliknya. Jadi kas di debit 6 juta kita tulis, dan modal Nyonya Delvi-nya kita tulis di kredit juga 6 juta. Penambahan modal. Di tanggal 4 Desember ada penerimaan pendapatan jasa secara tunai. Jadi kasnya bertambah 750.000, pendapatan jasanya dikredit 750.000. Tanggal 7 Desember itu dia membeli peralatan baru. Jadi asetnya bertambah. Peralatan salonnya kita tulis 600.000 di debit, utang usahanya 600.000. Lalu 11 Desember dia membeli perlengkapan secara tunai untuk salonnya. Jadi di debitnya 250.000 dan di kasnya 250.000. Selanjutnya di 18 Desember ada beban listrik. Kita tulis 250.000 di debit dan di kasnya 250.000 di kredit. Lalu ada 21 Desember ada beban lain-lain yang perlu dibayar. Jadi di debit 150.000 dan di kreditnya terus pada kas 150.000 juga. Di tanggal 24 Desember ada pengambilan pribadi atau prive. Di debit 100.000, di kredit kas 100.000 juga. Di 25 Desember ada penerimaan kas atas jasa yang diberikan. Jadi di debit 400.000. Tapi juga ada hak tagih piutang yang bertambah karena jasa belum dibayar. Kita tulis juga 200.000-nya di debit. Jadi pendapatan jasanya kita jumlah. Lalu jadilah 600.000 kita tulis di kredit. Itu 400.000-nya tunai, 200.000-nya piutang. Di 28 Desembernya ada penerimaan tagihan atau pelunasan piutang dari pelanggan. Jadi kita tulis nih kasnya 100.000 dan piutang usahanya di kredit 100.000. Terakhir, 31 Desember ada pengakuan beban gaji karyawan yang dibayarkan oleh Nyonya Delvi. Jadi, 300.000-nya di debit dan kasnya 300.000. Ya, untuk pengeluaran kas untuk pembayaran gaji. Jadi, kalau kita total di debit dan total di kredit sebesar 8.750.000. Balance ya. Oke, ini jurnal umumnya. Selanjutnya, ada buku besar Nyonya Delvi. Ya, di buku besar ini ada banyak item-itemnya. Tapi kita bahas dulu yang nomor satu, yaitu ada kas atau aset. Jadi, nah, dari hasil yang sebelumnya itu, dari hasil yang di sini, itu dipindah ke buku besar. Di sini, ya. Nah, bisa kita lihat dari tanggal 1 Desember ada investasi awal, selanjutnya ada penerimaan jasa, membeli perlengkapan tunai, membayar biaya listrik, membayar biaya lain, ada pengambilan pribadi, penerimaan jasa, menerima tagihan, dan membayar gaji.
Jadi, kita masukinnya juga sesuai dengan tabel di sini. Jadi, debit atau di kredit, kita sesuaikan. Lalu, selanjutnya, kita kurangi. Debit dikurangi kredit. Jadi, hasil seluruh debit ini kita jumlah, lalu hasil kredit ini juga kita jumlah. Jadi, debit dikurang kredit. Untuk pada bagian kas, totalnya menjadi 6.200.000. Di tabel kedua, ada piutang usaha atau aset. Di sini ada pendapatan terutang di debit dan penerimaan kas di kredit. Jadi 200.000 dikurang 100.000, 100.000 untuk piutang usaha. Selanjutnya, pada buku besar juga di nomor 3-nya ada perlengkapan salon. Jadi dia membeli pembelian tunai 250.000. Yang keempat, ada peralatan salon yang membeli secara kredit tapi tetapnya di debit 600.000. Yang kelima, ada utang usaha. Ini juga pembelinya kredit. Nah, kalau ini utang usaha, kita tulis di kredit 600.000-nya. Yang keenam, ada modal Nyonya Delphi-nya, yaitu investasi awal. Kita tulis kreditnya 6 juta. Nah, selanjutnya ada pengambilan pribadinya Nyonya Delphi. Nah, di sini 100.000-nya itu kita tulis di debit. Ya, lalu ada pendapatan jasanya, yaitu penerimaan kasnya 750.000 dan total pendapatnya 600.000. Ini dulu di kredit kita jumlah, hasilnya 1.350.000. Di beban listrik di tanggal 18 Desember, di debitnya 250.000. Beban lain-lainnya 21 Desember, di debit 150.000. Di beban gaji tanggal 31 Desembernya, yaitu di debitnya 300.000. Lalu, ini merupakan neraca saldo dari Nyonya Delphi per 31 Desember 2024. Nah, jadi di sini ini merupakan saldo akhir dari akun yang tadi, dari akun ini, akun buku besar. Ya, jadi ini tinggal kita masuk-masukin aja sesuai dengan keterangannya. Kayak ada kas. Nah, nama akunnya ini kas. Kita tulis saldo akhir dari buku besar tadi itu di debitnya 6.200.000. Lalu akun piutang usaha di saldo akhirnya ada 100.000. Nah, perlengkapan salonnya di saldo akhirnya ada 250.000. Di akun peralatan salon di saldo akhirnya 600.000. Itu semua debit ya. Lanjut ke utang usaha, udah masuk kredit. Di saldo akhirnya 600.000. Modal Nyonya Delphi 6 juta di saldo akhir. Saya masukin ke kredit. Lalu ada pengambilan pribadi Nyonya Delphi. Pada saldo akhir di debitnya 100.000. Lalu ada pendapatan jasa di saldo akhirnya 1.350.000. Nah, ada beban listrik, kita tulis di debitnya 250 juta. Maaf, 250.000. Di beban lain-lain, saldo akhirnya 150.000. Di beban gajinya, di debitnya 300.000. Nah, dari sini kita total lagi. Berapa jumlah di debit, berapa jumlah di kredit. Maaf, mati tekniknya, tapi kita lanjut saja. Jadi, di debit ini kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil 7.950.000. Lalu, di kreditnya pun kita jumlah 7.950.000. Jadi, total debit dan kredit pada neraca saldonya Delphi per 31 Desember 2024 balance. Oke. Baik,
Sekian presentasi dari saya mengenai hasil tugas pengantar akuntansi 1. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata pada presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.